Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Resmianti Veronica Sianturi dengan NIM 4252431002. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana penulisan skripsi Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peraturan penulisan margin, spasi, paragraf, heading style untuk daftar isi otomatis, penyisipan tabel, gambar, caption, cross reference, insert citasi, dan daftar pustaka. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian margin dan lainnya. Nah, margin adalah kumpulan beberapa kalimat yang membahas satu gagasan utama dan biasanya diawali dengan pencerokan atau indentasi di baris pertama. Spasi adalah jarak antar baris teks dalam sebuah paragraf. Pengaturannya mempengaruhi kerapatan tulisan, apakah rapat atau renggang agar mudah dibaca. Nah, sedangkan paragraf adalah sekumpulan kalimat yang berhubungan dan membahas satu ide pokok atau gagasan utama. Nah, sedangkan heading style biasanya digunakan untuk mempermudah kita dalam mengisi daftar isi otomatis. Nah, insert citasi adalah proses menyisipkan sumber kutipan atau referensi ke dalam bentuk tulisan untuk menunjukkan asal informasi yang digunakan. Nah, sedangkan penyisipan tabel, gambar, caption, dan cross reference biasanya sejalan karena tabel dan gambar membutuhkan caption dan cross reference. Nah, sedangkan daftar pustaka adalah mencantumkan informasi seperti nama penulis, tahun terbit, judul buku atau artikel, tempat terbit, dan penerbit. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penulisan skripsi Unimed, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di sini pertama sekali kita lakukan adalah pengaturan margin. Untuk pengaturan margin, kita buka pertama sekali di bagian layout. Lalu kita klik margins, klik custom margins pada bagian bawah. Nah, di sini untuk top, left, bottom, dan right-nya sesuai panduan skripsi FMIPA Unimed ya. Nah, untuk bagian topnya kita ubah menjadi 3,5 cm, bagian leftnya juga 3,5 cm. Untuk bagian bottomnya kita buat 3 cm, dan untuk bagian right-nya kita buat 3 cm juga. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk bagian marginnya sudah teratur ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk mengubah di bagian line spacingnya menjadi 1,5 lines. Lalu klik OK. Nah, berikutnya kita masuk kepada peraturan heading style. Yang pertama heading 1 yang dibuka dari home. Klik kanan lalu modify. Di sini kita atur tulisannya menjadi Times New Roman. Untuk ukurannya 14, di bold, dan warnanya kita ganti ya teman-teman. Lalu kita klik format, kita klik paragraf. Nah, di sini kita ubah afternya menjadi 12 dan line spacingnya 1,5 lines. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan memblok halaman pengesahan atau judul besarnya. Karena biasanya heading 1 digunakan untuk judul-judul besar pada skripsi. Dan jangan lupa untuk disenter. Nah, berikutnya adalah pengaturan heading 2. Pertama, klik kanan lalu dimodify. Nah, di sini kita ganti tulisannya menjadi Times New Roman sama seperti heading 1. Kita atur fontnya menjadi 12, lalu kita bold, dan kita atur warnanya menjadi automatic. Nah, kita klik OK. Nah, di sini heading 2 biasanya digunakan untuk subbab seperti latar belakang dan lain-lain. Berikutnya kita masuk ke pengaturan heading 3.
Nah, untuk pengaturan heading 3 sama seperti tadi, diklik kanan, lalu dimodify. Kita atur tulisannya menjadi Times New Roman dan fontnya tetap 12. Nah, untuk heading 3 tidak perlu di bold dan warnanya kita ubah menjadi automatic, lalu kita klik OK. Nah, di sini heading 3 biasanya digunakan untuk sub-sub bab yang dimana berisi mengenai pengertian dan lain-lain. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pengisian daftar isi otomatis. Namun sebelumnya kita harus membuat halaman pada setiap kertas. Nah, setelah membuat halamannya, kita masuk ke dalam daftar isi otomatis. Pertama sekali kita membuka reference, lalu table of contents, lalu kita klik pada custom table of contents. Nah, di sini kita pastikan dulu bahwa tulisannya sudah menggunakan Times New Roman dan ukurannya adalah 12. Lalu kita klik OK. Nah, di sini daftar isinya sudah otomatis terisi. Berikutnya, kita masuk ke dalam penyisipan tabel. Nah, untuk pertama sekali kita akan membuat judul tabel dari insert caption. Lalu kita klik new label dan membuat judul tabel. Contoh di sini saya buatkan adalah tabel 4.1 kimia umum. Kita klik OK. Klik OK sekali lagi. Nah, di sini sudah otomatis untuk bagian judul tabel. Lalu di sini kita akan menyisipkan tabel, dibuka dari insert. Nah, di sini kita bisa mengatur berapa baris dan kolomnya. Di sini saya akan mencoba baris 3 dan kolom 3. Dia akan otomatis ada pada lembar halaman skripsi. Contohnya saya akan mengisi di dalam tabel HCl dan H2SO4. Nah, setelah selesai menyisipkan tabel, berikutnya kita akan menyisipkan gambar. Pertama sekali kita buka bagian insert, lalu klik pictures. Di sini kita bebas memilih ketiganya, tapi di sini saya coba untuk memilih display fish. Nah, di sini saya memilih contoh gambar yang untuk disisipkan ke dalam halaman skripsi. Di sini kita bisa mengatur ukurannya, ukuran besar kecil suatu gambar. Setelah selesai menyisipkan gambar, maka kita akan membuat caption gambar yang dimana pertama sekali kita buka adalah reference. Lalu kita blok bagian gambar yang ingin kita berikan caption. Lalu kita klik insert caption, lalu kita klik new label. Nah, di sini kita akan membuat caption pada gambar yang ingin kita berikan captionnya. Contohnya di sini saya akan membuat gambar 4.1 manusia. Kita klik OK, lalu kita klik OK sekali lagi. Nah, di sini untuk captionnya sudah terisi otomatis. Nah, berikutnya kita akan membuat insert citasi. Pertama sekali kita buka bagian reference, kita klik insert citasi, lalu klik pada bagian atas. Nah, di sini kita akan mengubah menjadi jurnal artikel. Contohnya jika kita mengutip dari jurnal, kita buat nama penulis jurnal, kita buat judulnya. Di sini kita isi juga untuk bagian nama jurnal tahun 2025 halaman 3 sampai 4, lalu klik OK.
Nah, di sini sudah otomatis untuk bagian citasinya. Lalu kita masuk ke dalam pembuatan daftar pustaka otomatis. Pertama sekali kita masuk bagian reference, pastikan sudah menggunakan apa style, lalu klik bibliografi. Nah, di sini sudah otomatis untuk bagian daftar pustaka sesuai dengan citasi yang telah kita buat. Nah, sekian penjelasan saya mengenai sistematika penulisan skripsi Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk memenuhi tugas teknologi informasi dan literasi data. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita bersama-sama. Terima kasih.